Bismillahirrahmanirrahim. Terus niki napa? Gaya kasul masail mawon. Terus masalah tolak itu wilayahnya Zaud. Nah, pengganti tolak itu khulu. Kalau di Indonesia itu rafa. Jadi kalau yang komplain itu perempuan, misalnya yang lanang, yang lelaki itu mengecewakan, kalau pun pesan tentang Mas Edi bahwa musyawarah yang di ngomong itu Mas Pati Kidul. Nah, wilayah Pati Kidul ini diusahakan bahsul masail sing dadi solusi. Belum nanti di Mangkelawang Pati, dedaman di saiki. Jadi cerita di Mangkelawang Pati, tapi ya orang sampean jelas. Tanggamu yang jelas. Nanti yang Pati soal Tengen Kulon itu jam 5:04 mesurup gak wae setan dorong Jawa Sandiolo. Kalau kan kiai nak mesurup itu semua tasbih yang pangeran lah. Soal itu jadi ganteng dia ganteng lah. Ini penting kata ganteng. Kalau nak elek pegatan kan wajar sehingga cerita apa ya tanglet. Terus kalau ada orang bilang las anti lasti bisa jadi bahasa Jawa lah. Itu seorang bujuku. Itu tolak ndak. Kamu sudah ndak istri saya, itu tolak ndak. Nah, terus kulolan, makanya ini kan sering terjadi. Misalnya lelaki marah, itu serah bujuku. Sama dia oleh percaya aku nggak basul masalahnya ya oleh ini bebas ya. Kalau harus takut, yang ngalamin itu sinten, yang ngalamin itu siapa? Sama kenal orangnya, kenal guys. Telepon, tak omongannya om, mungkin bertemu saya. Kamu beberapa kali bilang bertemu saya. Akhirnya gua ngamuk. Sama mulai wae. Ini surup-surup wae setan namanya. Dalam itu betul Quran, maksudnya mesti mandi. Sama mulai wae untuk ngamuk om. Dengan cerita dia pulang suatu saat tanya lagi. Lalu saya tetap jawabnya gitu. Orangnya siapa tak teleponnya. Nah maksud gue nak sampai jadi fakih betul. Nelpon ini penting karena lasti bizaujati itu kinayatut tolak. Maka kita bisa menjawab itu waqa'at tolak amla itu nunggu konfirmasi sama ya lafidut tolak tadi yang melapatkan tolak tadi. Tapi dia tidak mau nelpon, padahal mau tidak mau menjawab jawaban itu terserah apa yang melapatkan tadi. Ternyata suatu saat dia itu ngaku kalau itu dia. Aku sempat mangkel ini sepurane tenan. Oh dasar orang Pati. Sajane keliru. Kalau mesti yang Pati ngono. Maksudnya lu yang bulat ya akeh. Maksudnya bulat ya akeh iku ya akeh. Aku sing ora bulat ya nggih kathah lah. Sing gitu ya rembang ya doain bab-babane. Nah kalau itu semuanya dia terjawab itu mamang. Singkat cerita tak cari-cari lagi. Nah, ini kita termasuk baru kayak kitab I'anatul Talibin yang sampai jaluk sanad ya gampang sekali karena misalnya ma'ruf lah. Mas Edi kalau ini Mas Rozak ini ngirian sendirian ya Mupiri Lami ya kabeh murid Mbah Mun, sebagian besar kita muridnya Mbah Mun. Mbah Mun yang paling gampang ya nanti ngaos Mbah Zubair paling ma'ruf itu diantaranya ngaos Mbah Fakih Mas Kumambang. Nah di Fakih ini dulu Rien bareng-bareng Mbah Hasyim ngaos teng Mbah Mahfud Budi Termas teng Mekah ngaos ya. Islam Mbah Mahfud Termas niku beliau umur 15 tahun niku ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato. Jadi yulazimuhu muddata 15 sanatan. Terus umur 15 tahun hilang ngantos 20 tahun wa hilang ngantos 29 tahun. Walhasil ngaos ulami sekali. Sing disepakati wis 10 tahun nih. 10 tahun sampai alim. Jadi nak 10 tahun sampai goblok ini ada orang efek. Tambah goblok. Ini 10 tahun sampai alim. Nah, Mbah Mahfud niki orang yang mulazamah sama Sayyid Abi Bakar napa? Sato. Terus misalnya berarti kula Mas Edi sedanten lah jenengan sedanten Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih, Mbah Mahfud, Sayyid Abi Bakar napa? Sato. Berarti jenengan itu top
tokoh sabiah. Sampai nganggep Edi itu guru yang gak menguntungkan. Tapi menguntungkan aku ya, mereka salah. Ada kena kehilangan 1 juta loh. Ada juga melanggarkan 5 juta. Itu nak 5 lembar kan paling 5 lembar sekitar 5 juta. Aduh, berarti gue pentenanan gue nak ilmu tak hormati teman. Gue main-main. Gue tenang aku ngomong juta. Yakin tak kalau sampai itu. Lalu nak ngomong, saya ini malaikat ya sembrono. Bodoh ini dosa, karena bodoh ini latihan, tapi dosa. Bodoh ini tenang malah rapat itu, saya kena sebahagia. Nanti bodoh ini ramangkel. Ya, bodoh ini bangun kan ini sebahagia. Di bodoh ini ramangkel. Bodoh ini latihan, mangkel tenang kan. Itu arah-arah 1 juta kok orang kasih. Ya bangun 1 juta, 1 juta. Jadi bodoh ini kan rasa tenang aja. Mulane bojone sampean nek dijanjeni mantel, muga bahagia ini dijanjeni bakso jebule ra di tukono mantel tenan. Nek bojo kula ora mantel yang jajan kulkas pirang-pirang wae. Ora sido liyane akeh. Nek bojone iki dijanjeni ra sido mantel tenan. Nang omanane kok janji tok. Jadi ada bojone wong mapan, muga gampang nyepu nyepuro. Kok atine legowo. Baru tukaran bagi ayo nak kiai mapan gampang nyepuro. Nek ora mapan tukaran gue kegiatan ya ribet. Cara mapan kegiatan. Nah, tak terus nama lagi. Termasuk kinayah niku kata-kata lasbi bizaujati. Ya, akhirnya boleh. Dari kitab-kitab Fathul Mu'in niku memang di antara yang dikatakan apa? Kinayah. Niku adalah kata-kata kamu itu tidak istri saya. Itu kinayah. Artinya kinayah kalau dia niat itu tolak. Sama lagi ya. Kalau dia itu niat itu tolak, maka yang menjadi tolak. Kalau niat bahwa perilaku kamu itu tidak perilaku seorang istri, maka itu termasuk kinayatut tolak. Nah sehingga ketika tadi cerita orang Pati tadi, tak tanya, lu itu orangnya siapa? Tak teleponnya, maksud saya tak teleponnya dengan tak telepon kan terkonfirmasi niatnya itu apa? Jadi rakyat susu lagi ngaku niku kuwe. Wah ribet. Nah, terus ini cerita problem tolak ya. Terus ada lagi khilaf masalah lafaz saroh atau siroh. Lafaz-lafaz yang di kitab terkenal. Salah lagi lafaz-lafaz yang di kitab itu terkenal, tapi di level keseharian tidak terkenal. Terus ketiga masalah takkid. Ini kudu dimusyawarah takkid atau taksif atau menambah. Bahasa Arab itu ya agak angel. Misalnya kamu marah sama istri, bilang tolak tuki itu bisa 1, bisa 3. Karena kata tolak tuki kedua itu potensi takkid. Kalau gue ngerti nak bojomu rodok kopok, sebenarnya kopok tenan menurut. Terus mangkau diulang, maka pengulangan ini tidak insya'ut tolak tapi takkid. Takkid itu mentaukiti kata pertama. Itu bab-bab yang benar harus diskusikan. Karena jangan kira kinayah itu tolak itu hanya di iqa'ut tolaknya saja, tapi jumlah tolak sendiri itu bisa tadi. Karena bilang tolak tuki itu kan bisa niatnya semuanya insya'ut tolak, memang mewujudkan tolak, berarti bain karena melafazkan 3 tolak berapa? 3 kali. Tapi bisa saja dia melafazkan kedua itu mergo tak bujine rapate ngomong. Misalnya dia muni tolak tuki cek duweanan, cek dolanan. Tolak tuki wis cek duweanan. Ini kan bisa saja kamu isma mendengarkan dia supaya dengar. Atau memang kamu sangking mangkele kurang seru tolak pisan pindho sama bensin seru itu kan telu. Nah ini bisa juga diperdebatkan. Nah yang terakhir dari sekian yang harus sampai bahsul masail itu masalah khulu atau rafa. Itu problem.
Saya punya banyak cerita di Jogja, di kota-kota ya. Semua anakku nakal. Ini cerita LSM ya, saya akan punya banyak kawan LSM. Banyak wong lanangku sange nakale, nyun sewu tidak sekedar tidak nafakoi. Bahkan si istri yang Afifah tadi, kadang-kadang itu nyun sewu dikon nemoni wong lanang, dikon macam-macam lah. Itu kan menyiksa betul. Makanya babul khul'i itu harus kita buka selebar-lebarnya untuk jenis kasus seperti ini. Dulu di antara yang ngaji saya itu cucu Bazibar, namanya Gus Ahyad. Banyaklah cucu Bazibar yang sering diskusi sama saya. Tak peseni supaya membuka kitabul khul'i seluas-luasnya. Dan supaya hakim, saya juga sering pesan ke hakim agama, supaya di bab-bab seperti ini dipermudah talaknya. Karena kan kasihan kan. Saya juga pernah nangani perempuan yang ingin tobat dari bojone bandar narkoba, yang dia tugasnya disuruh ngedarkan apa? Narkoba. Jadi ini kan masalah-masalah yang dulu fikih itu nggak bayangkan ada orang nakal. Karena kali sampean kan paling banter gak nafakoi. Para menar, para warisane mertua itu kan nakal-nakal ringan lah, masih manusia gitu. Saya mungkin rantuk warisan ya sopo, masih ya nakal tapi masih bisa dibela lah. Maksudnya dianggap yang normal lah. Kalau ngelasem mau manggil padi, kalau nggak ada yang wedok, itu cara fikih masalah kan. Maksudnya kan hari jalu kalau munalan, misal, tapi jauh-jauh dibutuhkan Gus. Ini gak jawaban khilaf. Khilaf itu khilaf ngakali hukum kan. Dan salah nono gunanya juga kumpulan Fatul Mu'in Mustadine ini itu tak politik itu. Nah, karena kalau gitu kita tidak membuka babul khul'i, karena perempuan itu sudah tidak punya otoritas menceraikan. Jadi saya mohon sama Mas Edi, Mas Weda, semua tadi yang ngaji, Kang Imron semuanya lah. Perempuan ini kadang tidak punya hak talak, dan kadang dia korban. Jadi punya lelaki yang sayyul khuluq, ya sayyul khuluq, dan bahkan pada titik sampai sing istri suruh ngedarkan apa? Narkoba, atau disuruh menjamu lelaki. Kalau dia Afifah kan tersiksa betul. Nah ini kita harus buka babul khul'i seluas-luasnya. Dan kita sebagai orang Indonesia, karena itu wilayahnya nanti di hakim, kita itu mendorong hakim-hakim agama ini mempermudah tolak. Kan kasihan. Bayangkan kalau itu anak jenengan, putri jenengan punya suami yang enggak bener, dirabekno wong saleh cek bojone wong ora dirabekno. Keterkungkungannya itu bukan ekonomi. Kalau ekonomi dunia sepele lah. Ini urusannya hukum. Itu yang ekstrim. Misalnya yang agak ada ekstrim, ya betul hanya disuruh menjajakan barang atau apa di pasar masih normal. Tapi keluarga dimuru'ah. Jadi jenis untuk orang awam nggak masalah, tapi untuk jenis di muru'ah itu masalah dari keluarga yang gawil muru'at. Misalnya itu kiai, tangan anak kiai, terus di wong lanang sing nyun sewu untuk rentene, terus kon nari bang didel ning pasar, itu kan ya sakit. Nah, hal seperti ini saya memang sengaja nih PR ya dengan saya itu sinau fikih terbesar, terbanyak dan terbesar paling dahsyat itu bab khulu di MUIN. Saya sering musyawarah sama Gus Yofur, sama putra-putra yang bangun sampai era cucu-cucu Bazibar yang lain. Karena bab khulu ini setelah hak perempuan tadi itu harus kita jaga, itu memang kasihan tadi. Ya, jadi saya mohon nanti di beberapa fasul masail yang ringan saja lah, yang di Pati itu bab khulu itu diperluas. Karena bandingannya gini, saya punya kitab Fiqhun Nikah namanya. Itu mengadopsi macam-macam. Alasannya jika nikah itu bandingannya sifah, maka kita harus membuka pintu seluas-luasnya meskipun tahu dhaif untuk membuka pintu nikah. Kalau bandingannya sifah, bandingannya zina. Tapi kalau melihat kaidah yuhtatu fil abdo malah yuhtatu fi ghairiha, kalau urusan menghalalkan yang satu itu harus ikhtiyat ikhtiyatnya. Yang ketentuan ikhtiyat itu hati-hati tidak diterapkan ke ketentuan yang lain. Jadi dalam bahasa fikih maksud yuhtatu fil abdo malah yuhtatu fi ghairiha, bahwa masalah buduk, masalah barangnya perempuan itu untuk menjadi halal itu hukumnya dibuat sedemikian ekstrim
dibanding ketentuan-ketentuan yang lain, sehingga harus ada wali, ada sahid, walinya juga harus adil, sahidnya adil, gini-gini. Tapi itu memakan dua masalah. Cara bahasa Inggris itu besok bermata dua. Kalau terlalu syarat ini ketat, jangan-jangan malah terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi nanti dadanya tidak sah. Jadi akhirnya lama berdebat, yang satu suka ikhtiyat, tapi itu resikonya kalau nggak terpenuhi malah nikah ini tidak sah. Makanya di UN diterangkan, nggak usahlah wali disyaratkan adil, nggak usahlah saya disyaratkan adil. Sementing nikah itu di depan umum. Dan zaman Nabi Sugeng itu nak ngendikan alinu hadan nikah. Yang penting nikah itu dimaklumatkan. Makanya kata Imam Malik, nikah itu tidak perlu saksi, tapi butuh iklan. Jadi sebenarnya sama madzhab Malik dan Syafi'i. Syafi'i mengatakan saksi juga bukti iklan, dimaklumatkan. Imam Malik tidak mensyaratkan saksi, tapi mensyaratkan iklan. Kaliannya dilakukan di depan apa? Umum. Tapi lagi-lagi pertanyaannya gini, sekarang banyak jadi korban itu perempuan. Sementara dia tidak punya wilayah apa? Tolak. Nah, maka kita sebagai kiai harus mendorong supaya gimana hak fasah itu, ya hak apa, fasah atau hulu atau apalah, atau rafa itu dipermudah. Ya, saya beri beberapa contoh yang bab faskun nikah. Ini saya baca di kitab Kauseh halaman 358. Sampai dengarin saya ini, tapi ini cara mu'in sama. Jadi Fathul Mu'in itu nulisnya di Fathul Nikah itu luas sekali. Sampai di antaranya itu begini, saya baca aja sama mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang masalah nafkah, perempuan terlantar tidak dapat nafkah dari apa? Suaminya. Wa naqala terus wa qala fi akhiri wa aftabi ma qala jamun mutaakhiril Yaman wa qala al-alama al-muhaqqiq at-Badawi fi fatawihi walladzi naftaruhu tabi'an ya'immatul muhaqqiqin annahu idza lam yakun lahu malun kama sabaqalah al-fasqu. Jadi sekedar sing lanang kere ra iso bayar parek niku pun asal fasih. Jadi bojone Mas Edin pun asal fasih. Mulane kalau butuh kunci mobil dan ngene. Mergo sekali lam yakun lahu malun iku laha al-fasl. Wa in kana ghairul madhhab khilafahu liqouli ta'ala wa ma ja'ala alim fiddin min haraj. Terus li anna madar al-fasl alal idrar wa la syakka anna ad-darar mawjudun fiha idza lam yumkin al-wusul ila nafaqah. Jadi kalau perempuan itu boleh fasku hanya karena at-tadarrur bin nafaqah. Kayak apa kalau dia tersiksa karena mengedarkan apa? Narkoba. Ya, saya ulang lagi ya, sekedar tersiksa karena apa? Nafkah nggak lancar, itu saja boleh fasah. Apalagi ini tadarrur, merasa sakit karena yang lanang itu nahan. Nah dulu imam-imam dulu kan nggak bayangkan kenakalan lelaki itu sampai seperti itu. Jadi contohnya mau lali nafakoi, contohnya mau nyentak. Jadi ini kan ya kata beliau terus diteruskan. Iksirul faskhi huwa tadarrurul mat'ah wa huwa mawjudun nasyama ma'isariha fa yakunu ta'duru sila faqahu muhumul sanintah. Jadi walhasil temriki niku terus kama fi fatawi sayyidi al-alama as-sayyid Abdullah bin Umar al-Alawi al-Khadrami annahu yajuzu fassu zawja an-nikah min zawjiha hadar akhuba bi tis'ati syurutin isaruhu bi aqallin nafaqah. Jadi isaruhu bi aqallin nafaqah saja sudah boleh apa? Fassu. Tapi saya baca ini tidak dalam rangka mendorong fassu yang karena nafaqah. Biasanya orang Jawa itu relatif bagus lah. Nanti bojo melarat itu biasa. Karena di ini sana yang melarat, bayi melarat jadi agak imun, agak kebal ya. Terus dari awal ya ngerti nak keluarganya sing lanang itu melarat. Jadi apa toleransi sesama miskin itu kuat sekali lah. Tapi ini kan masalahnya ini solihatun tahta fasikin ya, solihah tahta apa? Fasik. Maka kita harus nyari solusi semudah mungkin bisa fashu dan kita harus mendorong hakim-hakim itu mempermudah apa?
fasku. Kalau dalam konteks yang tadi sampai nyun sewu, saya itu sampai pernah nangis loh. Ada perempuan solikah itu cerita dulu ya baik-baik saja, itu sekarang misalnya saya itu disuruh ngedarkan narkoba misalnya, itu kan kasihan kalau mau diberi hak tolak tidak mungkin kan, karena Islam tidak memberi hak tolak pada perempuan. Nah maksud saya jamaah ngaji Fathul Mu'in ini seringlah diskusi itu. Nah kitab paling lengkap tentang Fathul Nikah itu termasuk kitab Tarsyihul Mustafidin. Ini dikarang oleh Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segaf. Ini juga muridnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi karena dulu Sayyid Zaini Dahlan itu suka baca kitab Mu'in, terus murid-muridnya itu Donakriri, yang Abi Bakar Sato jadi kitab I'anatul Talibin, yang Sayyid siapa ini tadi itu Alawi bin Ahmad As-Segaf itu jadi kitab Tarsyih. Ini sama-sama kitab yang luar biasa, saya dua-duanya tak pelajari. Jadi kamu itu jangan hanya debat tentang lafaz-lafaz yang tidak penting, karena itu kadang tidak kultur kita, tapi cari yang ada di kultur kita. Wong Indonesia itu namunis, kalau namulai yang mbokmu itu meskipun di kitab-kitab itu kinayatun an ditolak, kalau di Indonesia itu tidak. Berkoro bujune sepetan saya akan mulai sih. Mau nak mulai gua nak kangen nih, berkoro sepetan. Tapi kalau kue itu suara bujuku itu kalimat yang terulang-ulang, nah itu diperdebatkan, itu termasuk kinayah apa enggak? Makanya tadi kembali ke orang Pati tadi. Aku tak takut ya ini tiangnya sinten, sampai kenal ya. Gak ada nomornya ya, gak ada. Udah dibodohin orang Pati, ya rada mantel lah begini. Lalu orang Pati itu sering ikut. Tapi dia kafarah kabeh. Orang Pati ngaji dia stailem kafarah kabeh. Sampeyan kenal tiangnya, ya kenal Gus. Yang dia telepon, kalau tak ngomong, mboten usah Gus. Ini mboten usah. Mboten kaki kula penting, mboten usah. Tak mau mbek, sampai ora rasane dadi wong alim. Setelah itu diputuskan kinayah, wong butuh niate wong iku. Jadi tak takoki niate iku piye. Wah, kalau kula ketok ngamuk, sesuk Dekenan, ini surup-surup lah. Kalau saya ngawur-ngawur kulo bawa Quran, aku sekarang mau sampai untuk laknat dunia akhirat. Bukan bisa kulo, salah kulo. Sampai lihat itu lah. Bukan kesum, bujuk kulo ini gue seneng kulo aja seneng. Ya sudah selesai kan, memang di kinayah itu butuh niat. Nah, mudah-mudah isin lah, nyerita masalah itu sendiri mudah seakan-akan orang dia. Itu harus dimati orang-orang batu pendatang. Kriminal. Ya jadi saya mohon itu apa? Lafaz-lafaz yang kinayah itu. Jadi kalau bab faskhih itu ada nanti di Mu'in, ya ada kitabul faskhih, tapi cari di sarah-sarah. Itu nanti kita bisa pakai mafhum aulawiyah. Aulawiyah itu jika boleh faskhih hanya untuk urusan nafkah dan itu amrun dunyawiyun, hanya urusan apa? Dunya, apalagi urusan yang saya sampai kon ngelayani lelaki atau kon jual apa? Narkoba. Saya ngelayani itu tidak harus sampai zina loh. Tapi orang-orang fasik itu kan nemen kan. Misalnya istrinya disuruh ngedarkan narkoba bersama lelaki lain yang notabene juga preman. Kan gak kebayang perjalanan malam 2 hari misalnya ngedarkan narkoba dengan lelaki yang tidak mampu. Dan itu orang fasik lagi kayak apa perasaan si Afifah ini perempuan yang terhormat itu. Enggak kebayang kan. Tapi kalau di hukum modern di Moyon Sewu jika jadi pramugari terus di tempat-tempat yang secara umum itu orang masih yakin itu terhormat kan, masih kita ada selonggar itu nggak melihat asal karena di pesawat itu perempuan juga banyak terus punya kultur apa itu menghormati hak-hak perempuan karena orang modern juga bentuknya relatif baik berapa terus bawaannya juga selalu di mana umum karena komunitas. Kalau ngedarkan narkoba kan bawaannya kan sendiri, masa ngedarkan narkoba berani tampil. Bayangkan kalau itu hadihil afifah, paham ya? Pergi kemana-mana dengan menjauh lelaki preman yang tidak mahramnya, tidak suami. Kemudian kamu tidak memberi hak nafkah, pas. Bismillahirrahmanirrahim.
ini yang agak dimungkin. Termasuk contoh kinayah waka ubi tolak wala hajatali li dan untuk kamu juga termasuk kinayah itu li'ani tolak ubi termasuk contoh kinayah lagi walasti hijaujet ya walasti kamu itu sudah ada istri saya kalau ada tentara fana zaujiyah mutaratun alal insya allahi lawan wa ya'tamilu la u'amilu fi mu'amalat az-zawja bin nafaqati alaihi. Jadi saja kata lasi jadi itu kamu tidak akan saya perlakukan sebagai istri atau perilaku Anda itu tidak perilaku seorang istri. Nah seperti ini kemudian orang mati tadi kembali orang itu. Pagi itu kamu kenal orangnya, kenal tujuan nomornya, gak ada. Ya tak ilmu nih, anak kok ini hati ini betul saja. Buat itu, rokok ngamuk, oh kesuai cetak tahu. Kan surau pun orang Jawa sadio, sadio. Maksudnya aku, ibu pulau, mereka mau itu kan kalau tubuh. Pas itu kalau sempat ngomong dasar ternyata saya itu nambah ya. Ya, jadi kayak kita punya jadi kalau mohon dalam maksud nikah itu mohon diberi perhatian khusus karena saya ini kan hidup di Jogja di Jakarta sering di era modern itu kan Islam diserang beberapa paham humanisme di mana Islam itu dikritik terlalu maskulin karena memberi hak cerai lelaki tapi tidak memberi hak cerai perempuan. Namanya mereka kalau kritik kok enak Islam kalau lelaki kecewa boleh tolak, boleh mencerai kalau istri kecewa dibujur di kuru ireng di dulu yang mantel susah. Dan nanti apa perlu disarai termasuk boleh pasu ketika dibujuk gak ganteng mengapa gimana nanti tambah-tambahin ya kita ekstrim benar. Tapi apapun itu kan saya di Jogja itu barokahnya ketika saya jelaskan jangan kira tolak itu oke lah mengatolak hanya lelaki tapi ketika si perempuan ini kecewa sebenarnya masih ada haknya yaitu lewat dulu atau lewat apa kalau nggak mungkin membaca itu fasun. Dengan cara seperti itu kan Islam itu tidak hanya memberi hak lelaki, jarod, tapi juga memberi hak apa? Jadi kita ini kepentingannya bukan sekedar halul muskilat, mengurai masalah, tapi kita membela Islam bahwa Islam itu memberi hak yang sama. Yaitu kalau si lelaki diberi hak tolak, kalau perempuan diberi hak bodoh atau masuk atau rafa kalau di Jawa, karena dikatakan di antara atau pasti itu tabarul marah. Takbir persis seperti tadi, misalnya masuk karena jual narkoba itu kan nggak ada, tapi kita bisa pakai mafhum aulawiyah. Itu tadi kalau boleh fasku hanya urusan materi, ya, materi kurang duit, kurang transferan, apalagi urusan pertaruhan aktifahnya dia ternoda. Dan kita sebagai yang bernegara mendorong, saya sering ditamai beberapa hakim agama, tapi pesan kalau ada fatwa rapat yang surahnya itu surah tadarrur solihah bil fasik. Ya, yang surahnya itu tadarrur solihah bil fasik. Bahwa si solihah ini tersiksa karena di suami apa? Fasik. Itu saya mohon harus dipermudah. Jadi kalau tadarrurul mar'ah bin nafaqah kan mulai dulu pertama kita kawin ngerti nak lanangane iku marah. Tanggal lahir pas surup, tanggal lelek kan wis marah kan mati lah kira-kira cara hitungan dukun wis. Terus keluargane wis ketok kapan marah kok diadik itu kan alamat selawase kan misalnya cara lahir kan keturunan. Wis ngono kok daerah sing gak gowo hoki. Nah, itu kan kayak gitu kan harus dimaklumi kan min awalil amri kan wis
Ya betul lah Mas. Pas lamaran umeh cuwilik dulure 7. Wis ngono iku bapake nang Kalimantan, mboke nang ndi. Wis ruwet konflik keluarga iku aromane kan wis ketara lah. Ketara nak malaikat Mikael lulus pensiun wis gak tertarik nak apa bagi rezeki ning. Artinya kan krono melarat itu menurut saya jangan lah. Tapi kalau karena tadi Afifah, saya itu sering ditamoni orang saya ini kan banyak berkawan orang LSM ya, peneliti-peneliti itu kalau cerita itu ya meskipun itu kasus yang 0,0 sekian persen itu sampai hatta balagha min fiskir rajuli itu sampai si nyun sewu suaminya kadang disuruh nglayani orang lain itu sampai itu kan ekstrim betul sampai ya misalnya seperti ini kok terus kita fasku yang maskuk apa yang nggak langsung kan aneh. Nah, termasuk di sini ada takbir tuh boleh infirad bil fashi kalau terlalu apa ekstrim. Jadi langsung infirad bil fashi dia fase sendiri. Ya, terus dia baru lapor di pengadilannya sifatnya lapor. Nah, lapor terus pengadilan harus nuruti. Ya, harus mengabulkan. Jadi kalau sudah terlalu ekstrim itu ada ulama yang mengatakan begitu apa dia fasku sendiri ya tapi surahnya harus yang apa ekstrim ya dia fasku sendiri kemudian setelah itu baru diurus ya, kalau sampai kasus seperti itu kan ribet masjid ya jadi ini harus saya mohon supaya itu diputuskan. Nah, caranya memutuskan gimana? Kita kan nggak mungkin ijtihad sendiri karena kita tidak mujtahid apa mutlak. Nah, caranya itu kita ngomong diulang-ulang, bab itu diulang-ulang sampai saya ulang lagi ya, sampai itu ma'ruf. Nah, ketika ma'ruf kita nanti dengan sendirinya berani fatwa, bukan karena kita alim atau mujtahid. Masalah itu begitu zahir. Itu yang disebut kadang kamas tadzaruhu syekhuna. Saya beri contoh misalnya ini tak beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Fase itu inda qadin au muhakkamin. Fala budda minar raf'i ilaihi. Fala yanfudu zahiran wala batinan qabla dzalik wala yuhsabu iddatuha minal fashi. Ini normatif. Fasun nikah itu keputusannya inda qadin au muhakkamin. Ini masih normal. Qala syekhuna fa in fuqida qadin wa muhakkamun bi mahalliha au ajazat an raf'i ilal qadi ka angqala la afsahu satruse istaqallat bil fashi lid darurat. Artinya sebetulnya ada contoh istaqallat bil fashi lid darurat. Ya. Kalau sekedar nafkah saja bisa istaqallat bil fashi, apalagi yang sampai urusan tadi. Afifah sing tadarrurat bifa sikin. Maksud saya ini Mas Edina itu diwaca-waca terus paham. Ya rasa istihad pokoknya ini dua sampling lah, dua bukti contoh yang padanannya itu ngono oleh istakal lebih fasti pemenang nganti nyuwun sewu kon ngedaro. Nah tapi karena kita bernegara istakal lebih fasti dulu baru tetap lapor Mas. Jadi lapornya sifatnya biar hakim nggak punya pilihan harus nurutin gitu. Jadi kita nanti punya fatwa yang hakim itu nggak punya pilihan gitu. Ada suratul fasti yang harus dikabulkan. Ya. Terus bisa ngomong gentinan kok enak. Muhammad sini loh. Biar demo sini loh. Biar ketemu ustaz gak jelas. Ini kiai latihan gak usah sungkan. Yang kiai betul itu saya ustaz kiai tenan. Ya tersusun. Mungkin wonten pertanyaan mohon nggih. Ada pertanyaan. Wonten miskap wonten titipan. Ya dibasuh. Nggih. Mungkin wonten pertanyaan atau miskap nggih saking takbir atau teng wakil saged dipun cakotaken. Oh, iya. Sampeyan. Mula. Loro tok lho janjine. Ale mesti disediani mangan sedekah ning ahli ilmu. Tapi hadiah itu orang ahli syaraf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sultan Muhammad Zainuri ingin bertanya kepada ini kan karena saya termasuk muhibbil kusbah. Istaqallat bil fashi. Ini referensi atau dalam faslun ditolak ini ada seperti ini. Wattafaku ala wuqu'i tolak khutban wa inidda'a zawalan rihi bil
seorang suami dengan keadaan khotban terus mengeluarkan kata-kata tolak itu bisa terjadi wa inidda'a zawala syu'uri bil ghadab, walaupun dia itu ketika mengucapkan hal tersebut tidak merasakan apa sing diucapno itu berupa bentuk tolak. Saya itu sering mendengarkan video-video dari Gus Bahak tentang masalah rujuk ya. Jadi seorang rujuk itu sangat dipermudah bagi zawaj. Fakta lapangan dalam masyarakat itu saya sering melihat seorang suami broken home bertengkar terus maksudnya cerita itu yang padi itu orang di Rembang tuh. Niku kuatah Gus, niku kuatah. Gon murah ning kene. Tonggo ku baik-baik saja. Terus dia mengeluarkan kata-kata sing menurut syarak itu tolak. Yo ngawi. Tolak nambah kena tolak. Ibu saya itu banyak terjadi kasus Tottenham terus dia si lelaki itu mengucapkan kata-kata yang menurut fikih itu dikatakan lafzul tolak sensori, tapi beliau itu berulang kali karena ketidaktahuannya dan minum ilmu atau bagaimana saya tidak tahu. Terus saya itu pernah mendengar pengajian beliau Gus Bahak dalam masalah rujuknya seorang laki-laki itu sangat dipermudah. Ya, saya sengaja membawa kitab Al Juz 3 dan saya juga mencatat makalah Gus Bahak referensi di sini. Dalam kitab ini ya, qauluhu wala haqqa imlati'ah. Ay wala haqqa 'alal mutallaq talaqan raj'iyan imlati'ah qabla raj'ah wa ini taqaba tahrimahu wa dzalika lil khilafi asyhar fi ibahatihi wa husul raj'ah. Kejadian yang terjadi di masyarakat itu enggak usah mengucapkan kata-kata rojak ugi, murni bekelan karo bojone iku wis dianggap rujuk. Kira-kira seperti itu. Apakah dalam khilaf syahir di sini bisa digunakan dalam masyarakat, Gus? Soleh. Apa jeneng? Iya, jadi itu saya berkali-kali, saya kan tadi bilang ya, kita kan tidak punya pilihan. Jadi kalau masyarakat kamu hukumi tolak dan dalam iddah roj'iyah, kita kan tidak mungkin hukumi itu zina. Makanya di MU'in diterangkan wala hatta in wati'a, kalau mutalik roj'i ini jima atau kelon itu tidak bisa dikhat, karena ada ulama yang mengatakan bahwa dengan jima itu otomatis dianggap rujuk. Ya sudah, kita ngikuti itu. Mana potongan-potongan wong pati terus kon nganggo kaul sing kan yo ribet. Kowe saiki ngene wae, kowe seneng tanggamu dihukumi zina apa dihukumi rujuk? Kowe jawab ae. Rujuk. Aneh-aneh. Kira-kira tak bantu takbir. Oh, tak bocah kok. Justru saking apikku, saking sayangku ning umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkena tak golekno tak bersih limet-limet ben wong iku. Nah, terus ketika khutban kok sah tolaknya. Sebenarnya orang khutban itu enggak fair. Tolak itu kan guyon ya waqa'a, khutban ya waqa'a. Saiki misale kowe lagi muring-muring, perkara kredit jatuh tempo sing nagih akeh. Dia yang mengklaim, aku pas megat bojoku itu enggak krasa. Saiki pas muring-muring Mas Edi, masih lho duit 1 miliar. Eling gak kira-kira? Utawa bojomu pas mbok tolak muni ngene. Ora usah ngomong-ngomong Mas, iki lho tawarisan teh langsung. Jadi klaim-klaim gak suur itu kan karena temanya tema yang merugikan, muni ra krasa. Saiki cek ae pas muring-muring ditawani duit. Untuk ngene lah, misalnya wis ngebet wayo saya serasa murang-muring ben wayo langsung ngeling kan. Sadar. Makanya disebut idea itu ya klaim. Kata siapa orang marah ndak punya syuur. Itu guyonannya kan gitu.
Ada orang pembantu jelek mecahkan gelas, itu marah majikannya. Di saat yang sama pembantu yang cantik mecahkan gelas, itu tidak marah. Karena dia orang normal, ngamuk wong ayu ra iso. Harusnya gak iso dari Islam. Aku jenenge ngamuk wis lali piye, nek ada hal yang menguntungkan juga. Ingat. Ya itu tadi, jadi termasuk sumbangan kita lah, sumbangan kita semua sebagai ahlul ilmi. Kita nyari kaul-kaul seperti tadi wala hadda in wati'a. Kenapa begitu? Karena banyak ulama yang mengatakan khusul roj'ah bid wati. Karena perasaannya orang sampai ngelem lagi itu yang anggap itu masih istrinya atau nggak ada yang lain, nggak tahu lah gitu. Tapi yang jelas itu semua yang anggap aja ngono gitu. Nah si tongkat mas. Iya ini tak kok ya rapopo. Ini loh cara ini bujo seneng. Tak jawab. Terus nyampe ngapain? Moga masih berani. Itu mau tanya gini, jadi dalam bahasa kaidah fikih itu kan biasanya dikatakan kalau lagi kanggo sekali. Mas paling kali. Dalam kaidah fikih itu kan bahasa selain Arab itu biasanya kan tidak memiliki waduk. Nah, jadi kalau misalkan terjadi akad ataupun dalam ini adalah bab tolak misalkan, apakah semua kalam-kalam ajam selain Arab termasuk Jawa itu semua itu dimasukkan ke kinayah atau nanti berpotensi juga ada sorehnya gitu loh Gus? Ini jelas salah milik kiai, wah seribet ya. Kaidah-kaidah yang di fikih, di kaidah fikih itu yang kalamul ajam itu yang tidak sorih itu kan karena fikih itu dikarang orang Arab. Tapi bagi kita yang ngerti itu muta'arraf bainana, itu ya sudah kalamun mufhim. Lah nek kabeh kinayah kudu utang enak, ora jelas maknane wis ora diutangi, ribet kan? Begini loh tak terangkan ya. Masalah kalamul ajam itu. Di antara analisis itu termasuk kitab yang bagus karangannya Mbah Zubair itu di Al-Qalaid Al-Luliyah itu. Kalamul ajam itu muradan atau tidak? Ya bagi qailnya ya muradan. Nah, dan itu kalau istihar fima bainahum untuk fungsi tertentu itu ya akor syara' itu akan ikrar kalau itu misalnya ada konsensus kalimat cerai itu ya syarat. Meskipun di fikih tentu tidak ada wa min syarihit tolak, cerai kan tidak ada. Tapi di komunitas kita itu sepakat kalau cerai itu syarihut tolak. Maka pasti kalimat itu atau kata itu menjadi syarihut tolak. Karena ini sudah diikat. Makanya disebut al-adat muhakamah. Adat itu menjadi pijakan apa? Hukum. Di antara contoh al-adat muhakamah itu begini. Misalnya saya punya santri Mas Edi, semoga enggak lah. Orang-orang itu bebas. Nah itu, saya sering ketemu kiai-kiai itu. Kus kula ning santri ini jenengan, santri YouTube. Santri rak nek dikongkon. Karena dia kiai itu, serugi dia murid kiai dikongkon rak kena, nak kene salah sithik, roh salah ribet. Tak baleni malih ya. Contoh yang paling bagus diantaranya itu yang ada di Al-Asbah wan Nadzair. Saya nyuruh Mas Edi, "Cung aku tukokno daging." Ya karena ini santri balelo sebelum untuk tongkol, untuk ikan tongkol. Saya pasti bilang ini santri goblok untuk daging kok untuk tongkol. Padahal ketika liwat tongkol nanti Cung nak mangan tongkol dagingnya ojo rine. Nah, makanya di Asbah wan Nadzair diceritakan al-adat muhakamah wa min furu'i hadil qaidah law qala atau law khalafa ar-rajulu la aqulu lahma la yahnasu bi aqlis samad wa in sammahu wa ta'ala lahman tariya. Jadi ada orang bersumpah demi Allah saya tidak akan makan daging. Itu tidak melanggar sumpah ketika dia makan tongkol, ikan tongkol atau ikan bandeng. Meskipun Allah menamai litaqulu minhu lahman tariya karena lahm dengan makna ikan laut itu tidak muta'aruf. Apa?
Ketika wah mangan mayur mau mangan daging, mesti pikirannya orang Indonesia daging ya daging kambing atau sapi. Dia mangan daging, jadi apa lili? Ngomong mesti mangan. Karena itu tidak makna semuta'ah. Ya sama, misalnya orang bilang ini kamu sudah saya ceraikan, terus dia muni ceraiku kinayah kan lafaz ajam, yang stres ya. Jadi itu kan ya saya ulang lagi ya kita pakai al-adat muhakamarnya adatuna in qulna bi hadzal lafzi itu sharihan fitolak ya sharihan fitolak karena memang itu keguna ya. Kalau enggak gitu semua akad kita sah, enggak sah kan? Aku tuku iki kinayah. Wis tak dol kowe kinayah. Nah, kinayah. Mbok khotbah rasang kowe lafate kinayah kabeh basa Jawa. Jadi hal-hal seperti itu sudah tidak pernah menjadi perdebatan ulama karena mufhim. Ya, ukurannya itu apa? Mufhim. Makanya saya itu termasuk pengagum Imam Bukhari. Di antara kenangan saya sama Imam Bukhari, beliau itu sekian contoh yang luar biasa. Saya masih ingat. Dia bab tolak masih. Babu tolakil akhros. Babu sihati tolakil akhros. Bab sahnya tolaknya orang bisu. Itu beliau oleh cerita itu lucu. Dari hadasana sampai qala Rasulullah ana wa kabul yatim kahataini fil jannah. Jadi saya dan yang menanggung anak yatim kahataini fil jannah. Seperti dekat ini di surga, sedekat ini kalau di surga. Terus nontonkan lagi Sayyidah Aisyah sholat lama sekali, itu ditanya ada apa kok begini, fa'asyarat nahwas sama. Terus dia cerita sampai para syurahul Bukhari itu pusing semua. Ini bab tolak kok cerita orang ana wa kaful yatim kahataini fil, termasuk yang diceritakan asyhru hakadza wa hakadza wa hakadza. Terus asyhru hakadza wa hakadza wa hakadza. Terus orang paham maksudnya 1 bulan bisa 30 hari, bisa 20 saja. Surahul hadis itu sempat ini piye maksudnya. Nah, akhirnya para surahul hadis menemukan jawabannya. Imam Bukhari mau mengendikan ketika tolak itu bilaf din sorihin, berarti akhros tidak bisa nolak dong, karena tidak bisa melafatkan sorry untuk ini bisu. Ternyata Nabi yang tidak akhros saja dan kita semua tidak akhros saja cukup bi isyaratun mufhimah. Ketika Nabi mengendikan ana wa kaful yatim kahatini fil jannah, orang faham betapa dekatnya Nabi sama kafilul yatim, bahwa Nabi sangat dekat dengan orang yang merumat anak. Ketika Rasulullah mengendikan hakada wa hakada wa hakada, orang faham itu 30. Paham ya? Hakada wa hakada wa hakada wa hakada, faham bulan kadang 29. Artinya apa? Kalau isyarah mufhimah itu cukup, ya sudah, al-muta'arraf bainana apa yang mufhim, yaitu pengganti kata-kata. Jadi misalnya kata Arab itu kok induk, ya penggantinya lafaz yang induk juga, semua ta'arraf kalau itu untuk kepentingan tertentu. Paham ya? Jadi maksudnya Imam Bukhari mau ngendikan meneh kayak wong akhros, wong sing natik wae nak nganggo isyarah mufhimah cukup. Apalagi sing akhros. Karena tadi Nabi saja kadang ngendikan pakai penjelasan isya dan semuanya paham kalau maksudnya begini itu betapa dekat. Ya, misalnya sampean orang pati lah, misalnya setang itu turun lah, Pak Edi itu gimana? Gini, kan mesti paham maksudnya itu ngenyek. Karena kakak kaji itu top. Kemudian kaji tadi 01. Tapi nak ketemu sing liyan 02. Nah, berarti ada sesuatu 02 ya la ilaha wa la ilaha. Berarti jenis yang tidak begitu. Ya sama kan seperti orang Indonesia kan, ekonominya Pak Edi ya. Maksudnya oleh ya. Ya artinya orang itu pasti sepakat dengan sesuatu semufimah. Sawa ungkana dalika apa bil isyara atau bil apa bil urfi atau apalah. Tuan Imran, coba dong, cukup takokno, ekstremis ya takokno. Terus kabeh kudu bahasa Arab. Kongkonan, order. Jadi kiai ini takok isen kongkon wong ah. Kan gitu ya. Coba jawab. Kan monggo al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nasalluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan. Ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Annarisa nahnu wa dzurriyyatuna man habbana. Rasulaka Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi ayatika ya'allimuhum kitab wal hikmata yastaqinnaka antal azizul hakim. Wa ja'alna ya wasalimin wa limin wa afin min kulli falatin al-akhirah. Bijahil basyirin nadir Muhammad salawatuka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan ya wa tunjina bi min jamil ahwal wal afat wa taqbilana bi min jamil hajat wa tutahhiruna bi min jamil sayyi'at wa tarfa'una bi indana tadbir. Ya, sebagai penutup kalau kepengen nyukani hadiah ilmu nih. Jadi kalau riyen nate lami teng sarang, sampai sekarang juga masih santri sarang. Dan sampai kapanpun saya pasti mengikuti fatwa-fatwa yang dikeluarkan mas saya sarang, terutama yang disepakati. Kalau yang tidak disepakati, yang mengikuti salah satu dari mas saya sarang. Itu masalah Jumatan ya. Jumatan itu saya sering ditanya di kota. Madzhab Syafi'i itu kan mengharuskan Jumatan kalau penduduknya sudah 40. Kadang-kadang orang Pati itu ngira yang 40 itu karena pedalaman. Itu kelirunya kiai-kiai ke Edi itu. Miranya kalau enggak 40 itu karena pedalaman. Saya yang merasakan jadi kiai di kota di Jogja itu, saya pernah ya, dulu ketika tahun berapa, saya masih sering naik dan double dari Pati sampai mana? Purwodadi, setelah itu Purwodadi naik rela ke mana? Solo, setelah Solo ke Jogja, itu bertahun-tahun saya ini. Dan saya termasuk insya Allah wong soleh itu meskipun kangilan itu Jumatan, kira Jumatan itu ralego, meskipun yang ngerti cara fikih oleh jamaah ya orang itu. Tapi kalau kan wong soleh, Edi ngerti oleh jamaah, jamaah. Kalau kan biasa soleh, itu tetap lainal. Singkat cerita itu tahu Jumatan yang antarane Pati di Purwodadi itu wong 16. Terus ngono imame maca Fatihah koyo wong ape nglahirno, kangelane masyaallah. Wah, terus suwe kangelan. Kulo ngajak santri kali ini alumni MGS, alumni sarang. Ada dia karena enggak meyakinkan Jumatan. Kulo betul ada. Aku ngene iki ada keyakinanmu ngono. Aku iku cara fikih niku ada. Apa aku mbayangno. Aku sing menungso sing atiku atos wae salat niku mesti tak tampa. Iku ra mentolo perjuangan iku ngono. Pemenang pangeran aku betul. Arhamur rahimin. Tapi ra mentolo lah kira-kira. Dadi aku ora tau ada. Jadi salah iku loro wis jumlahe ra 40, macane Fatihah wis rahmanul khulud bil makna lah cara engke-engkean. Tapi perjuangane koyo wong kelahiran. Baru runtuh semperan, aku salaman kok, urun tentar. Nah, fatwa-fatwa seperti itu saya ulang lagi tidak mengikat karena kitab Mu'in sendiri tak beri contoh ya. Saya itu kalau sinau Mu'in itu mulai sinau zaman goblok sampai setengah pinter, sampai us pinter, sampai gawe setengah wali, sampai gawe wong muka safa itu tak jajal kabeh. Gawe wong tak jajal kabeh. Yang tidak pernah saya tiru itu sinau gawe wong goblok itu ngarang niru. Wis ribet. Tak beri contoh beberapa ini kan dia saya tulis ini misalnya Faslun Nikah, terus masalah Jumatan. Nah, ternyata di kota itu lebih banyak masih di orang yang Jumatan enggak 40. Kasusnya begini kalau di kota. Terus kita ini punya perumahan. Perumahan itu kan tempat di satu kawasan di kota. Ternyata misalnya asumsi perumahan itu rumahnya itu 100 kan. Ya mesti yang pertama nyewa itu atau yang beli di apartemen itu atau di perumahan itu kan orang 20 dulu, 15 dulu. Dan di perumahan di kota-kota alhamdulillah semenjak Islam mayoritas total di Indonesia itu kan, maksudnya mayoritas total itu jumlahnya ya mayoritas, kemampuan finansialnya juga mayoritas, kebutuhan beribadah juga mayoritas. Sehingga kalau ada perumahan 100 mesti otomatis ada paket perumahan itu nyediain apa? Masjid. Ya mosok Gus, pertama orang pulau terus wajib Jumatan. Padahal masjid sudah ada. Terus kita mau apa? Jadi kadang-kadang malah gak ada 40 itu contohnya malah paling gampang di perumahan mas. Jadi kalau contoh di kota itu perumahan, karena perumahan pertama kan gak mungkin langsung full.
Tapi nanti gak sampai 1 tahun Gus, tak jamin 200 saja ada. Karena pas pindahan itu saya belum bawa supir saya, belum bawa ponakan saya. Ini kan orang-orang kaya. Nanti ketika dirjen atau menteri atau siapa sudah nempat positif di situ kan, supirnya datang, ponakannya datang, belum lagi nanti kroni-kroninya juga. Disongkol orang pulau, sak lantas langsung 100 karena lipatan dari orang-orang. Nah, pertanyaannya mosok dari Jumatan menteni orang 40. Makanya Imam Ahmad kalau ditanya tentang itu marah. Tidak ada hadis sahih tentang syarat jumlah 40. Nah, karena kita sinau mu'in itu tidak khatam juga nggak tahqiq, kita ngira fatwa 40 itu yang dikatakan mu'in. Oke, kita sepakat iya. Tapi sebenarnya di mu'in ini tidak sarah, ini masih mu'in. Kalau ini masih mu'in, satu mu'in di halaman 40. Waktu ilang buktinya anak ahli koryatin lain kawat buku ada tuhum arba'ina hal yusalluna jum'ah bidzuhra fa'ajaba yusalluna zuhra ala madhabi syafi'i. Terus waqat ajaza jam'un mal ulama ayusallu al-jum'ah wa huwa qawiyun. Jadi Imam Bukini sendiri berkomentar yus Jumatan wa'ai senajan orang 40. Dan beliau komentar wa huwa qawiyun. Faiza qallatu ajma'uhum man qala hadhil maqalah fa innahum yusalluna al-jum'ah wa in ikhtatu fa sallau al-jum'ata summa yura kana hasanan. Wa in ikhtatu. Ya kita ora perlu ikhtiyat lah gelem Jumatan sama wong pati kan gelem apa? Jumat. Nah, ini cerita. Saya tuh sering ngeluh sama santri-santri alumni itu. Kenapa sih kalau syarat 40 selalu diisnadkan ke mu'in, ke takrib? Padahal kitab-kitab ini kitab luar biasa. Saat ngarang mengharuskan 40 ternyata juga cerita kaul yang membolehkan sebelum 40 kan. Beliau komentari bahwa kaul itu juga kuat sekali. Karena nggak bayangkan kan masa bikin masjid pertama langsung ideal khotibnya alumni Mekah. Maksudnya nggak ID. Nah khutbah ikhlas orang Arab disangoni kan ora mungkin dene dia ngono. Semangat khutbah ya perkara ngerti nak orderan sekali gak orderan ya kok ngapane. Wong khutbah ning desa sebelah muacake tenanan semangat. Mergo ana bisyara bareng ning kampung ya kok ngap. Ini ada apa? Iya ada masalah. Nah terus ini kitab Tazkirun Nas. Ini contoh-contoh karangan Habib Ahmad bin Hasan bin Abdillah Al-Attas halaman 169. Tidak karena kita butuh fatwa-fatwa seperti itu butuh. Masa sudah Jumatan 16 orang macari Fatihah koyok kelahi mbok hukumi rasah wajib ada duhur kan saking kita Jumatan wong 200 untuk bisyarah 200.000 beriku jek ana ruang makan ning masjid wis untuk duwe untuk mangan iki sah. Bagaimana wis untuk duwe untuk mangan iki sah. Iki wis sudah 16 Maret. Masjid welek wudune nang kali aku tak tempat wudune malah dudukno kali yakin lho. Lah utara saiki keramat yo ono pantes ora lunga Jumatan. Ini dicuci kali, udah nanti kali gua. Kadang tengah wudhu ada sing kapal mili barang gitu nih desa. Wah aku jadi ada, oh anakku buah gue santriku ada. Mengal tamat sarang, tapi tak ada nih. Kau jangan tahu aku hubunganku dengan pengiran itu terus gue ada, aku rasa. Aku ada, jadi ada ya Allah ini ada buat takabur. Ada kan nganggep sholat itu gue gak. Tapi terus pengiran ramen tolol, kangelan ngono dihukum ngono. Betul-betul aku merasa aku senang semu. Uangnya 200 mbok sami betul-betul rasa. Kemudian aku besok gara-gara dene sadar nabi sangoni dadi akhire khotbah. Terus ngerti nah hadisnya Nabi wa yutul salat wa subur wa yasurul khutbah jumlahnya. Kamu isin lho. Niki nak khotbah teng desane ambek ning desa liya order sudi. Sudi, Bro. Sudi, Bro. Sudi. Macae. Serbanan bulanan. Ada ya. Tapi nanti bisa nih, tangi turu terus. Laut mantap ya. Ayo no. Tapi pendek malah. Ayo. Kalau wajah berkesan untuk Farogai Habib Ahmad bin Hasan bin Abdillah Al-Attas dalam kitab Tazkirun Nas. Tidak supaya sampai tahu. Di Yana juga sama seperti ini. Yana juga mengatakan sudahlah Jumatan meskipun lam yablughul adat arba'in. Karena tadi jangan kira kasus itu hanya di kampung-kampung, justru seringnya itu di kota, perumahan-perumahan baru itu.
Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru kalami Sayyidi radhiyallahu anhu fi sholatil Jum'ah. Qala radhiyallahu an innal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Ini min asyari talamidi Habib Abdullah al-Haddad. Jadi murid topnya Said Abdullah al-Haddad itu diantara min asyari talamidi itu Ahmad bin Zain al-Habsyi. Yang kemarin bijinya sini itu. Cucunya Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi itu pernah kesini ke rumah saya. Malamnya 2 hari sebelumnya saya ketemu Mas Edi, tak minta terjemah. Terus dia jadi pura penting konsen terjemah. Sangking rumahku, kawan ini. Wedi nak salah, wedi kan alum Mekah kan kredibilitasnya kan turun. Padahal cara salah ya saya ora-ora toh. Misalnya semoga terjemah semoga kabeh kon sregep padahal bakal sopor kan ya. Seribet Mas. Innal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi masa ila ahli al-qura as-saghirah wa amarahum ayyukimul jum'ata wa illam yukammilu arba'in wa illam yakmulu arba'in. La siyama idza stama'a samaniya aw isna asyar wa lam ya'murhum bi adati zuhri. Menurut saya tidak memerintahkan ibadah ini penting karena mereka itu orang kampung. Mereka nak bokoni ibadah mesti pikiran mereka lah. Gimana apa Jumatan nak ijab wajib? Kene sing santri mulai cilik nak kon ada keberatan apa meneh. Jadi jelas walam ya'murhum bi adati zuhri. Terus waja'ala dzalika ilaihi, waja'ala dzalika ilaihi terserah nak dia ada monggo nak. Jadi aku walhasil kayak aku mau bener santriku ada, kula mboten. Kula nu apik ada wedi ke takabur. Aku nek ada anggap Jumatan iki gak samo sok macane wae koyo kelahiran bayi kok. Ngono wae kuwae lho. Gak mungkin lho, kok apa ora ngesahne cara kula ketemu indah gak sama yakin lho. Padahal lahnane yukhlubil. Tapi wisane ngono. Ini masalah, kalau nak nganggo fikih sepanjang rasa. Tapi mau sekarang fikih langsung gak mentolo yakin. Maksudnya saya rasa ini loh, salumi Mekah pinter jumlah keliru, aku rasa tenan loh. Apa ini Mekah kok? Tapi tak bisa. Uangnya kan? Saya tak ilang-ilang tak kok wudhu di dalam kali. Aduh, ada wong. Terus ya jadi yang penting itu jam'un ya, kalau 2 ya janganlah 3, penting jam'un. Makanya ukurannya la siyama idza stama'a thamaniya awisna asyar, pokoknya pantasnya sudah kedelok apa? Jam'un komunitas. Nah, kamanu gila anahlil ilm fa inna ba'dhum ya'muru bi adati dzuriyah, ba'dhum yaktafi bi sholatil jum'ah. Ayo melok yaktafi ta melok ada? Yaktafi. Itu yaktafi Pati gitu. Pati gitu yaktafi. Jadi satu kasus di desa saya. Wah, desa. Kan tidak dari desa kan sama-sama masih padi. Masih padi. Jadi di dairatul muskilah. Di situ. Kita takut aku. Nggak percaya nabi Edi. Mahmunya aku. Andre Ala. Aku sudah ladang. Di kiai kok takut kiai liya. Ini santri seperti ini nggak boleh ditiru ya. Mesti yang 2 kiai kok ora percaya kiai ini. Ya aja tiru. Ya seperti itu. Sepurane. Gak di Surabaya dhisik. Kesempatan di situ karena memang pemahaman tokoh-tokohnya itu memang kurang. Jadi loh. Dan sering kali rukun-rukun khutbah itu banyak yang ketinggalan. Niki moko harus kita husnudon kali pengiran ketompo dan itu berulang-ulang. Dan kita karena pendatang baru tidak istilahnya berani mengingatkan. Itu langkah dengan itu besok paham di sana. Itu tenan ta adu-adu. S2. Jeneng sapa? Isra. Jauh sik kok nak keliru tak benerno. Dulu itu saya pernah punya tamu. Wongnya ya khusuk kayak konon. Tapi utek-utek seudon. Itu masjid terkenal, yang dikomplain dia itu masjid terkenal di kecamatan, terkenal sekali masjid itu, top masjid itu. Dolan dengan kula, Gus kula niku badhe Jumatan. Imam ini mboten maca sholawat.
Usah napa boten. Aku muni kene. Sampeyan mesti jadi wong kasut. Kok kobre kok kok. Sarahku iku wong Jumatan iku loro jenise. Wong khusyuk terus teko nang masjid wiridan terus kok kadang keturu ta muni ngono. Terus kaya kangkang, pokoke teko wis ra mikir. Wong ngenteni bare kapan betul. Jadi nganti roh imam ninggal rukun kemungkinannya wis tok. Nak kowe ra ndok kasut itu gak iso. Jadi memang kudu wong kasut sing iso niteni iki mok wong kasut ta. Akhirnya astagfirullah rasa istighfar itu urusan hak adanya. Dia nak wong khusyuk, jenis wong khusyuk kan teko ning masjid jam 11 kan. Wis korban apa Mas? 11 iki cek. Dadana apa wis Baqarah apa? Baqarah. Ndok. Wah, jam 11 iki awal ngawur. Anak fil apa ning fi saatil ula kan fakaan nama babana urusan babana Baqarah dijajah. Ndok. Kangkang berarti apa? Ndok. Kangkang nak berangkat jam berapa? Oh mas. Itu udah cek soalnya. Ngono iku zaman ning sarang golongane Edi. Guri-guri wae utawa ning sarang gak urip jer. Jadi aduk sapi Mas, mergo nang sarang kok urip. Dadi ngaten nggih. Kemungkinan tarkul imam ning gone ruknan arkanil Jumat iku cara kula niku kemungkinan iku dhenan. Mergo nak yakinan buta wong hasud. Kowe wis hasud mbek imam iku teko tek pancen neliti salah, iku pancen mungkin eling tenan. Tapi nak kowe wong normal, umume wong mungkin gak ngerti. Kan paling imame Imron. Paling wis nak santri ya bare kapan ya wis ngono tok. Tema itu soal roh, bakas sobo ora roh. Ayo sere, ono sing eling temane pas misalnya di khutbah. Paling ngono, cuma ali sudah kok mbek kiai paling dolan, balene. Artinya setahu saya orang itu lebih ke tema itu, eling gak rukun syarat itu. Butuh hasud lah untuk niteni itu butuh. Nah hasud bisa Mas, panjang dari awal meliti. Nah artinya gini, kalau sampean yakin betul imam itu meninggalkan rukun, yakin betul, dan rukun itu mujma' alaih. Tapi rukun mujma' alaih itu ya kecil. Karena dalam madzhab Abu Hanifah itu yang kebanyakan dikatakan rukun oleh Imam apa? Syafi'i. Di madzhab Hanafi itu gak dikatakan rukun. Jadi hemat saya ya, karena ada itu coro Jawa ngenyek uang lah. Jadi malah melahirkan konflik yang baru. Wisun loh kan. Misalnya Pak Edi imami gue bareng-bareng salam terus Imran ngadeg nih Allahu Akbar. Kena apa? Ya ada. Menyinggung banyak pihak. Mangkel gak jadi imam. Bareng-bareng salam terus akeh do ngadeg meneh. Ya. Itu mangkel gak kira-kira. Wis ora usah ngono lah biasa wae. Kowe kangkang wis. Wong nek khotbah kok iku wah suwe. Mesti ngono tok ya nyifati. Sarapun ning ndi wong nyifati khotbah wis ora penting rukun syarat e wong ndek wong wah suwe. Malah wis niteni anggar jadwal iku mbok guru-guru wis suwe. Ya kalau wajah mati kesan untuk barokah ini. Ya, jadi wab'aduhum yaktafi bi sholatil jum'ah wa kadzalika as-salafu radhiyallahu anhum yaf'alun hirsan ala fi'lil khairi wa iqamatis sya'air. Jadi kebanyakan ulama malah setuju dai ada wis anggap bae ben ono tren kebaikan sing gak dadekno trauma. Jam-jam perumahan itu ada wong nasional, ketunan era tahu, sarongan era tahu, macake parlente penggaweane ning nggon elit. Pak Bro di rumah saya kalau manggil saya Pak, orang-orang UI kalau manggil saya Pak Bro, ini di perumahan saya ada perumahan baru yang kira-kira Jumatan 20 lah. Tapi 20 itu paling enggak sampai 1 tahun. Kita semua ini pejabat. Nanti saya itu supir kita ikut, ajudan kita ikut, nanti langsung banyak. Ya, tapi misalnya Jumatan yang ngenteni 40 kan kesuwen kan mereka orang yang wong nate kula tak kangen dhuwur ya. Jumat kok dhuwur piye. Jenenge dina Jumat ya kudune ya Jumatan. Jadi saya baru ngerti itu ternyata yang sering kurang jumlahnya malah di kota karena tadi misalnya pertama nyunsel UGM bikin masjid atau UI bikin masjid atau yayasan tertentu bikin kan nggak mungkin langsung komunitasnya
Karena di situ saat itu juga mahasiswa mungkin awal-awal, ini cerita awal-awal juga baru kan, atau pabrik. Ya, itu ternyata di sini dikatakan wa illam yakmulu arba'in. Terus jadi apa? Wa qala radhiyallahu anhu al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas tambahan ya walhasil itu saya ingin lah. Jadi ternyata yang dikatakan Mu'in, yang dikatakan I'anah, juga ini yang dikatakan kitab Tadhkirun Nas itu sama semua. Semuanya itu ingin kita Jumatan saja meskipun jumlahnya tidak apa. Nah, terus ada ulama yang ahli fikih mengatakan kenapa harus 40? Itu ukuran qatalahumul imam. Jadi kalau sudah 40 orang nyari jalan akhrar balighin kok tetap Jumatan, itu imam diberi hak menegur. Jadi bukan urusan syarat sah, tapi urusan imam ini punya otoritas untuk menegur. Jadi mirip wajibnya zakat. Saya sendiri punya uang sebelum 1 nisab. Ya karena kita misalnya ingin niru orang soleh kan tetap ingin zakat. Karena uang kita meskipun tidak 1 nisab kan potensi harus dibersihkan. Karena potensi haram juga tinggi. Ya misalnya orang dungo edi, mati kan sing kayak duit. Mestinya halalnya kan ngenteni nak mandi. Ya, seperti ini kan subhat toh. Tapi misalnya rabok halal kiai mangan opo itu. Pilkada kan salam tempel kiai 1 juta. Padahal sing didorak ora dadi. Ya lha gini kan subhat toh. Enggak sesuai order. Nah, tapi cara kula dizakati wae lah senajan to rasane iso 1 juta mau 20.000 wae. Cara mbahmu nang kowe nakir kancamu niate apa? Zakat wae. Wong mesti kancamu ya fakir ndak kancanan sapa nak ora padha fikire kan. Masa orang pikir kancaran Menteri BUMN. Nah, gimana? Ya masalahnya itu tadi sentimen. Ya saya ulang lagi, saya paham. Kata yakin kalau itu meninggalkan rukun itu loh. Itu kalau nggak hasud kayaknya nggak bisa itu. Kok yakin? Faktornya ini nggak tahu. Faktornya tadi apa? Nggak tahu apa itu? Nggak tahu kalau itu. Justru kalau di kampung itu jarang loh, nggak tahu rukun kan baca teks biasanya. Ya, ini baca teks cuman terkadang kan jiplak. Nah iya justru jiplak itu teksnya kan sudah sempurna. Teks dari kitab terus dipersingkat akhirnya banyak yang akhirnya diringkas sendiri. Habis dari kitab diringkas sendiri. Cuman karena dia tidak tahu syarat rukun akhirnya ringkasnya keliru, rukunnya hilang. Ya bagus lah kalau. Artinya bagus, mas ngerti nak goblok ya keliru lah. Nak wong goblok bener malah lucu no. Nah kalau itu memang benar-benar fakta, tidak berdasar hasud. Saya ulang lagi. Ya tetap menurut saya ya tidak usah ditegur, tidak usah ya ada, tapi ada kearifan, ada proses regenerasi. Nanti sementara kita ngikuti kaul ulama lain, karena sentimen ini bisa meruntuhkan sendi-sendi ukhuwah Islamiyah itu kalau sampai mangkel darani rasa. Apa meneh sing rasa iki imam pertama sing tanahe diwakofno. Terus dia balik malah ribet. Sudah sementara ditoleransi, entah ini mati nih, entah ini apa nih lah. Utawa entah ini kudeta KLB lah. Tapi sing apik lah, ora usah muni langsung apa? Biasa. Engko sementara digolekno kaul-kaule Abu Hanifah atau apa lah wis. Cara Mbah Mun, cara Mbah Hasyim Asy'ari kan oleh taklid badal amal. Nggih. Ya kan? Ya semua ditoleransi sel lah. Engko ngenteni KLB. Lah ya kemungkinane loro ngenteni mati atau KLB ora gelem. Wah, ya temen. Mati mucuk angel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.